semakin tingginya permintaan akan CPO mengakibatkan peningkatan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Bukan hanya di Pulau Sumatera dan Kalimantan saja, akan tetapi sudah merambah ke pulau yang lain. Meskipun secara umum, perluasan perkebunan kelapa sawit dianggap bisa mengancam kelestarian hutan dan spesies di dalamnya. Namun tidak demikian jika pengembangan industri kelapa sawit yang ramah lingkungan diterapkan. Perkebunan kelapa sawit dikatakan ramah lingkungan karena pohon kelapa sawit menyimpan lebih banyak karbon dioksida dan melepaskan lebih banyak oksigen yang baik bagi lingkungan. Usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan dengan baik menambah luas lahan atau insentifikasi tanaman juga merupakan salah satu usaha yang baik dalam upaya mencegah terjadinya deforestasi hutan. Dengan demikian, tidak akan terjadi yang namanya kerusakan hutan dan konflik lahan baik antar petani, perusahaan perkebunan maupun pemerintah. Dan jika peningkatan produksi kelapa sawit harus memerlukan perluasan lahan, maka pemanfaatan lahan tidur untuk perkebunan kelapa sawit bisa menjadi pilihan yang bijak. Dengan demikian, tidak akan merusak ekosistem hutan, alam, dan spesies yang ada di dalamnya. Lantas benarkah bahwa meremajakan kembali kawasan perkebunan kelapa sawit dengan memperhatikan kelestarian alam serta menjadi salah satu upaya pencegah deforestasi? Jawabannya iya. Walaupun hasilnya belum maksimal dan dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Upaya ini harus dilakukan dengan kontinu bila kita tidak ingin melihat kerusakan hutan yang lebih besar. Sebab tanpa hutan, keseimbangan alam akan rapuh. Yang perlu diingat adalah kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pengusaha perkebunan, dan segenap lapisan masyarakat. Karena peremajaan kawasan perkebunan kelapa sawit bisa dijadikan sebagai cara untuk menjaga kelestarian alam dan mencegah deforestasi dan meredam isu-isu kerusakan lingkungan yang konon ditimbulkan oleh perkebunan kelapa sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.